Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linten Diam Nifah, NIM 2018-230311124. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai keutamaan ilmu, ilmuwan, dan majelis ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alimah, ya'lamu, dan ilman, yang berarti mengerti dan memahami benar-benar. Secara harafiah, ilmu adalah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntut kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Adapun keutamaan ilmu. Yang pertama, di antara hasad yang diperbolehkan. Secara umum, hasad atau iri itu dilarang, alias haram. Namun untuk ilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat, hasad itu diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, hasad itu tidak diperkenankan kecuali dalam dua hal. Pertama, hasad pada seseorang yang diberi oleh Allah akan harta yang melimpah. Lalu ia menghabiskan harta itu di jalan kebenaran. Yang kedua, hasad pada seseorang yang diberi oleh Allah akan ilmu. Lalu ia menggunakan ilmu itu untuk memutuskan perkara dan mengajarkannya. Yang kedua, memudahkan penuntut ilmu masuk surga. Kebanyakan umat Islam menganggap bahwa orang yang dimudahkan masuk surga adalah orang yang ahli ibadah, seperti puasa, sholat, menjalankan puasa sunnah, sholat sunnah, dan lain-lainnya. Namun, ternyata menuntut ilmu juga merupakan jalan untuk mencapai surga, bahkan dimudahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, ilmu merupakan salah satu sumber pahala tiada henti. Selain sedekah jariyah dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, ilmu yang bermanfaat merupakan sumber pahala yang senantiasa mengalirkan pahala bagi orang yang mengajarkan ilmu dengan tulus. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam, yaitu manusia, meninggal, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Yang keempat, orang yang belajar sama dengan berjihad. Kebanyakan dari kita beranggapan bahwa jihad itu harus dengan senjata. Ternyata tidak. Belajar itu termasuk jihad. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa keluar rumah untuk menuntut suatu ilmu, maka ia sama dengan orang yang berangkat jihad fisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya. Yang kelima, malaikat membentangkan sayap untuk pencari ilmu. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu dengan hadirnya para malaikat yang mengembangkan sayapnya untuk orang tersebut. Adapun hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi menjelaskan mengenai malaikat membentangkan sayap untuk pencari ilmu. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya pada orang yang sedang menuntut ilmu sebagai tanda ridho malaikat pada orang itu. Pengertian ilmuwan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmuwan didefinisikan sebagai seseorang yang ahli atau seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, serta juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, dalam Ensiklopedia Islam, pengertian ilmuwan adalah seseorang yang ahli dan memiliki banyak ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam suatu atau banyak bidang tertentu. Adapun keutamaan dari ilmuwan, yaitu ditinggikan derajatnya. Dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah
Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, dari keutamaan ilmu yaitu hanya orang-orang yang berilmu yang selamat. Nabi Muhammad SAW seakan menegaskan keutamaan ilmuwan itu dengan sabda, dunia itu berlaknat, dan terlaknatlah semua yang ada di dunia itu, kecuali zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, dan orang yang berilmu atau yang mengajarkan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, dimohonkan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Keutamaan ilmuwan atau orang yang berilmu itu bukan hanya mendapatkan kemuliaan di sisi sesama manusia. Kemuliaan ilmuwan itu juga memperoleh perhatian di sisi makhluk Allah yang lainnya, seperti hewan-hewan yang hidup di daratan maupun di lautan. Hal ini tidaklah mengherankan, karena ilmuwan atau orang yang berilmu dengan ilmu yang benar akan juga memperhatikan nasib sesama makhluk hidup. Seorang ilmuwan yang berperilaku sesuai dengan ilmunya akan memperhatikan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak merugikan apalagi membinasakan sesama makhluk hidup, meskipun ia hanya seekor hewan. Yang keempat, memperoleh keutamaan jauh di atas ahli ibadah. Seorang yang beribadah berdasarkan ilmu jauh lebih mulia daripada seseorang yang beribadah hanya berdasarkan ikutan-ikutan, meskipun praktik ibadahnya secara dohir adalah sama-sama benar, tapi orang yang pertama beribadah dengan mengetahui ilmunya, sementara yang kedua beribadah tanpa mengetahui ilmunya. Hal ini menunjukkan betapa mulianya orang yang ahli ibadah berdasarkan ilmu. Adapun hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi menjelaskan keutamaan orang yang berilmu itu seperti orang yang ahli ibadah, sebagaimana ibarat keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Keutamaan majelis ilmu. Yang pertama, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu akan dinaungi oleh para malaikat. Yang keempat, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu akan diturunkan sakinah atau ketenangan kepada hati mereka. Yang kelima, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu akan dipenuhi oleh rahmat Allah. Yang keenam, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu berhak mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan yang terakhir dari keutamaan majelis ilmu yaitu orang-orang yang menghadiri majelis ilmu akan teranggap sebagai mujahidin fi sabilillah. Sekian pemaparan materi mengenai keutamaan ilmu, ilmuwan, dan majelis ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.